I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Dan kami mengambil alat kesehatan yaitu stetoskop. Perkenalkan, nama saya Sartini. Saya Ivani Sriandana. Saya Ritawati. Saya Mary Padudungan. Saya Pria Lemukan. Stetoskop merupakan alat yang digunakan para tenaga medis untuk mendengarkan suara organ di dalam tubuh, seperti denyut jantung, nadi, organ pencernaan, dan paru-paru. Tidak hanya itu, alat ini juga dapat mendengar suara aliran darah, bahkan bunyi detak jantung janin yang masih berada di dalam kandungan. Stetoskop disebut-sebut sebagai penemuan paling hebat sepanjang masa di bidang kedokteran, yang berhasil mengubah perjalanan hidup manusia. Penciptaan stetoskop dimulai pada tahun 1816 oleh seorang dokter bernama René Laennec yang bekerja di Netsch Hospital di Paris. Penemuan alat itu diketahui terjadi secara tidak sengaja oleh Laennec. Awalnya, ia diminta untuk menekankan telinganya pada sebatang kayu yang panjang. Lalu sebuah jarum digoreskan pada batang kayu tersebut. Secara mengejutkan, Laennec dapat mendengar suara gesekan jarum itu, walaupun dengan kekuatan gesekan yang sangat kecil. Karena sangat penasaran dengan penemuannya itu, René Laennec lalu membuat sebuah tabung dari kertas yang digunakan untuk mendengarkan dada pasiennya. Hasil ciptaan kasarnya itu berfungsi dengan baik. Ia benar-benar dapat mendengar suara dari dalam pada pasiennya. René Laennec merasa perlu melanjutkan penelitiannya itu agar tercipta alat yang lebih baik, sehingga ia pun menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menyempurnakan stetoskop ciptaannya. Di samping tetap melakukan praktiknya sebagai dokter, ia lalu membuat stetoskop dari kayu, berbentuk tabung dengan ukuran yang cukup besar. Penemuan stetoskop Laennec itu membantunya dalam mendengarkan penyakit fatal dengan penyakit ringan. Dan bagaimana cara penanganannya? Hal itu membuat reputasi dirinya sebagai ahli di bidang diagnosis semakin meningkat. Tidak seperti dokter lain yang tidak menggunakan stetoskop, René Laennec dapat dengan tepat menentukan pasiennya yang perlu operasi pembedahan dan dengan yang tidak. Dalam kurun beberapa tahun setelah penemuan pertamanya, Laennec berhasil membuat stetoskop dengan desain yang lebih baik. Ia membuat stetoskop dari kayu melingkar yang memiliki rongga ujung kayu dibentuk menyerupai kerucut dan dimasukkan potongan kayu lain yang telah diberi silinder kuningan berongga. Potongan kuningan itu digunakan untuk menentukan bagian tubuh mana yang akan didengar. Sebelum berhasil menyempurnakan stetoskop ciptaannya, René Laennec meninggal dunia akibat terinfeksi tuberkulosis. Setelah kematiannya, stetoskop ciptaan Laennec diproduksi secara massal dan mulai diterima oleh para dokter. Stetoskop Laennec pun segera menjadi peralatan wajib setiap dokter saat itu ketika akan melakukan prakteknya. Tahun 1828, Pierre Adolphe Fiori memperbaiki kekurangan yang ada pada stetoskop ciptaan Laennec. Fiori membuat stetoskop dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari pendahulunya. Alatnya itu berbentuk seperti trompet, berbahan dasar kayu dan diberi tambahan alat diagnostik bernama pleximeter. Desain Fiori itu kemudian digunakan sebagai model untuk stetoskop monaural atau satu telinga yang saat itu menjadi stetoskop utama. Stetoskop monaural digunakan lebih dari 30 tahun di banyak negara. Kelebihan dari alat ciptaan Fiori selain ukurannya yang kecil adalah kepraktisannya saat digunakan dan juga dapat dipasangi peralatan tambahan seperti pleximeter, perkusor, dan termometer. Walaupun monaural digunakan hingga awal abad ke-20, tetapi para dokter mulai menginginkan adanya alat yang dapat digunakan untuk kedua telinga. Tujuannya adalah agar lebih akurat ketika melakukan diagnosa, tidak seperti monaural yang sederhana. Oleh karenanya, penelitian
Untuk menciptakan alat tersebut telah dimulai dilakukan pada pertengahan abad ke-19. Pada awal tahun 1850-an, Dr. Randus Mas dari Cincinnati membuat model pertama untuk stetoskop atau binaural yang digunakan untuk kedua telinga. Namun modelnya yang terlalu besar dan cara penggunaannya yang tidak praktis membuat hasil karya Mas tidak diterima oleh masyarakat. Pada tahun 1855, stetoskop pertama kali yang sangat mirip dengan yang ada saat ini berhasil diciptakan. Model stetoskop ini terdiri dari tabung logam yang dihubungkan dengan bagian pendengaran yang terbuat dari gading. Sejak saat itu, pengembangan untuk stetoskop terus dikembangkan hingga akhirnya ditemukan model yang sangat praktis dan baik seperti yang ada pada saat ini. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian dari stetoskop yang digunakan pada saat ini. Yang pertama yaitu ear pitches. Ear pitches merupakan bagian dari stetoskop yang terpasang di telinga untuk mendengar suara organ dalam. Umumnya ear pitches ini terbuat dari bahan karet yang lembut selain agar lebih nyaman dan tidak terasa sakit saat dipakai di telinga. Bahan karet juga dapat membantu meredam suara dari luar. Kemudian yang kedua yaitu tubing. Tubing adalah bagian dari stetoskop yang berbentuk tabung tipis dan panjang menyerupai selang ini, yang berfungsi untuk menyalurkan suara dari diafragma atau bel menuju ear pitches. Kemudian yang ketiga yaitu diaphragm. Diaphragm merupakan bagian yang berupa membran tipis dan datar di ujung kepala stetoskop. Begini. Yang terbuat dari piringan plastik yang berbentuk lingkaran. Diafragma ini memiliki fungsi khusus untuk mendengar bunyi atau suara berfrekuensi tinggi, seperti suara magi, paru-paru. Sebagian jenis stetoskop hanya memiliki diafragma, sedangkan sebagian lainnya memiliki diafragma dan bel. Kemudian yang keempat yaitu bel. Bel adalah bagian terakhir dari stetoskop yang berbentuk melingkar dan menempel di belakang diafragma. Ukuran bel lebih kecil dibandingkan dengan diafragma. Bel berfungsi untuk mendengarkan bunyi dan suara berfrekuensi rendah seperti bunyi detak jantung.